Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla 'alayya fi yawmin mi'ata marratin, qadallahu lahu mi'ata hajatin, sab'ina minha li-akhirati wa salasina minha li-dunyahu." Barang siapa membaca sholawat kepadaku dalam sehari 100 kali, maka Allah akan mendatangkan baginya 100 hajat. 20 dari hajat itu untuk akhiratnya dan 30 dari hajat itu untuk dunianya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla 'alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu asyrina marratan walam yamu hatta yubassaru bil jannah." Barang siapa membaca sholawat kepadaku dengan membaca sholawat sekali, maka Allah dan malaikat akan memberikan rahmat kepadanya 20 kali, dan dia tidak akan mati sehingga dikatakan mereka gembira dengan surga. Shadaqallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi ibadillah sholihin radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kita Muhammad bersabda di dalam satu hadis beliau, apa yang dia sabdakan? Man shalla alayya fi yaumin, siapa orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap harinya mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali bersolawat. 100 kali. Ya, tergantung ya. Kalau salawatnya salawat nariyah ya lumayan. Kalau salawatnya salawat Jibril ya kemarin saya sampaikan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 100 kali berapa detik. Ya. Tergantung. Ya. Kalau mau ngamalin ini yang ya salawat Jibril aja dia gampang. Siapa orang yang bersalawat 100 kali di setiap harinya? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Awas, ingat-ingat, ini yang bersabda Nabi. Ketika kita kenal, ketika kita dengar bahwa yang bersabda adalah Nabi, sementara Allah di dalam Al-Quran beliau menyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia mengucapkan sesuatu, tidaklah ia mengatakan sesuatu kecuali itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu, bukan atas dasar nafsunya Habibina Muhammad, tapi atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi kita Muhammad, beliau mengatakan siapa orang yang mau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sehari 100 kali, apa dijanjikan oleh Habibina Muhammad? Qadallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi. Qadallahu lahu, atau mendatangkan atau memenuhi mi'ata hajati, 100 kebutuhannya. 100 kebutuhan yang maaf dibutuhkan oleh orang tersebut akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mungkin diantaranya maaf pengen bisa bayar utang ya. Dikabulkan Allah. Pengen rezekinya banyak, dikabulkan Allah. Ya Allah, pengen maaf anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, dikabulkan Allah. Ini baru 3. Ya Allah.
pengen hidupnya jangan sumpah mulu, insya Allah dikabulkan Allah. Pengen makannya yang enak, insya Allah. Pengen sehatannya tidak terganggu, pokoknya maaf, kata Nabi kita Muhammad, 100 kali dia berselawat di setiap harinya, dijanjikan oleh Habibina Muhammad 100 kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal hitung sendiri kebutuhan Anda. Ya, pokoknya 100 dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maaf, ini kalau cara bahasa kita apa? Fredum ini ada pembagiannya. 100 hajat itu kata Nabi kita Muhammad apa? Sab'ina minha li akhirati. 70 hajatnya entar untuk akhiratnya. Sebab di akhirat itu minta maaf ya, dipikir cuma surga doang pengennya. Banyak sembarangan. Ya. Saat kita kumpul di padang mahsyar, ya Allah, jangan sampai kita maaf di bawah terik matahari kemudian kita ini ya, tenggelam oleh teringat. Iya, itu diantaranya hajat kita. Ya Allah, saat kita dibagi-bagikan maaf, buku catatan amal kita, ya Allah, takdirkan kita bisa mengambil dengan tangan kanan. Nah, itu termasuk kebutuhan kita di akhirat. Ya Allah, saat kita maaf film ya, ataupun maaf kehidupan dunia diputar di hadapan semua manusia, pengen kita maaf ya, aib kita tidak terlihat dan lain sebagainya. Yang jelas 70 hajat buat nanti di akhiratnya. Kemudian wa talatina minha lidunyahu. Nah, ini tulisannya la dunyahu ya. Lidunyahu. 30 untuk hajat dunia ya. Ya Allah. Tapi biasanya minta maafnya ya. Belum 30 sudah habis catatannya biasanya ya. Coba ini catat sendiri hajat kita hari ini berapa. Nah ya. Ini kata Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang sekali lagi, man shalla alayya ya, fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajat sab'ina minha li akhirati wa salasina minha li dunyahi. Inilah yang disampaikan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Ya Allah, kalau bisa jangan 100 ya, minimal 300 ya. 300 minimal. Apalagi kalau minta maafnya selesai sholat 100, 5 kali sholat 500. Nggak bisa barangkali. Ya Allah, tinggal dibagi saja 100 bagi 5 berapa? 20. Selesai sholat 20. 20. Itu kalau di pesantren biasanya sholawat Ibrahimiyah 11 kali selesai sholat. Ya, selesai sholat itu sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah lumayan ya. Ya masih mending sallallahu alaihi Muhammad dalam beberapa detik. Dah, ini kata Habibina Muhammad. Kemudian lanjutkan di dalam kitab ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla, siapa orang yang bersalawat alayya kepadaku, kata Nabi Muhammad, sholatan wahidatan, sekali sholawat, sallallahu alaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat alaihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya atau memberikan rahmat kepadanya. Wa malaikatu, bahkan malaikat pun mendoakan, memohon ampunan dosa buat orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Berapa kali? Ishrina marrah. Ya Allah, ini dalam satu hadis kemarin yang kita hafal, siapa orang yang bersolawat kepada Nabi dibalas oleh Allah 10 kali. Ya, di awal-awal, ulang sekali lagi, di awal-awal bab solawat,
Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi sekali, dibalas oleh Allah 10 kali. Itu doang kan? Man shalla alayya salatu wahidatan sallallahu biha asyra. Ya. Dalam riwayat lain, Nabi kita Muhammad menyampaikan, man shalla alayya salatan wahidah. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, sallallahu alaihi wa malaikatu isyrina marrah, dibalas 20 kali. Dibalas 20. Ada lagi katanya apa? Dibalas 30 kali. Ya. Wa'alam. Ini dalam kitab ini menemukannya ini ya 20 kali. Ya, dalam riwayat lain katanya dibalas berapa? 30 kali. 10 kali. Allah, dihapus dosanya. 10 kali diangkat derajatnya. Ya. Ya Allah. Apa lagi? 10 kali rahmat Allah. Ya. Ini kata Habibina Muhammad SAW. Yang kita baca ini riwayat dibalas oleh Allah 10 kali plus malaikat. Ya Allah. Ya. Kalau dari awal cuman Allah saja, Allah akan membalas dia 10 kali. Kalau di sini Allah akan balas plus malaikat 20 kali. Bahkan walam tamut, walam yamut, dan dia tidak akan meninggal dunia hatta yubasyara bil jannah. Yubasyara ya, Allahnya fathah, sehingga dia diberi kabar gembira tentang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya. Siapa orang yang membaca sholawat, dibalas oleh Allah 20 kali, bahkan oleh malaikat Allah. Bahkan saat dia meninggal pun diberikan kabar gembira oleh Allah dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya Allah. Pas sholawat meninggal, wah sudah. Ya, mantap itu. Ya. Nah, ini minta maafnya, kadang-kadang maaf ini. Ya. Biasanya orang yang mau nazak, biasanya nazak ditalqini. Ya. La ilaha illallah. Ayo baca bu. Ayo Pak baca. La ilaha illallah. Udah gitu suruh baca lagi. Terus baca lagi. Terus baca lagi. Ya Allah, kasihan banget. Sudah ngap-ngapan disuruh baca terus-terusan. Ya. Ya Allah. Begitulah ya, sudah wassalam. Kasihan. Ya. Makanya paling saya senang itu sampai oleh Abu Yagi. Awas, ingat-ingat kata hadisnya, siapa yang akhir ucapan di dunianya la ilaha illallah masuk surga. Itu bukan kata Abu ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa orang yang akhir ucapan di dunianya la ilaha illallah masuk surga pasti. Ya. Nah, makanya saat talqin minta maafnya. Ya, ayo Bu, ayo Pak baca la ilaha illallah. Kalau sudah dia baca la ilaha illallah, hop, diam. Udah. Ya. Jangan tambahin lagi. Ya. Khawatir begitulah. Mending kalau la doang, la ilaha, tiada Tuhan, repot nih. Ya. Ntar kalau sudah minta maafnya, tolong ambilin minum. Berarti akhir ucapannya ambilin minum. Tambahin lagi, ayo Pak. Baca lagi la ilaha illallah. Kalau sudah nyebutin, udah jangan diajakin ngomong. Biar akhir ucapan di dalam hidup di dunianya kalimat la ilaha illallah. Gak mesti kayak model di sini la ilaha illallah wassalam. Orang meninggal dunia itu, maaf, kita cari bahasa kalimat apa akhir kalamnya la ilaha illallah itu. Setelah itu jangan diajakin ngobrol, jangan ada kalimat yang lain. Ya. Ya. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang saat membaca sholawat sekali saja dibalas oleh Allah dan bahkan malaikat 20 kali, bahkan hatta yubasysyara bil jannah, sehingga dia saat mau meninggal dunia
diberikan kabar gembira tentang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, orang kalau mau meninggal dunia diberikan kabar gembira surga, Masya Allah. Makanya maaf, berapa banyak ulama waliyun min auliyaillah saat menjelang meninggalnya dia tersenyum. Bahkan kadang-kadang minta maafnya bukan wali saja, ya. Kadang-kadang orang-orang biasa, orang-orang yang maaf dipilih oleh Allah, orang yang dekat di sisi Allah, ya. Dia bukan kiai, kadang dia biasa saja, ya. Dia cuma sekedar maaf, senang memakmurkan masjid, mungkin senang mengajak dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, meninggal dunianya tersenyum, ya. Mungkin sudah diberikan kabar gembira, sudah diberikan maaf gambaran surga Allah, ya, kepada si mayit tersebut, sehingga tidak sedikit mulutnya alias bibirnya tersenyum saat menjelang kematiannya, ya. Nah, di sini Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Qaul menyebutkan rawahu wa an Abdullah ibn Amr bin As qala man shalla 'ala an-nabi wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Siapa orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sekali saja dibalas oleh Allah, maaf, bahkan malaikat bukan 20, sab'ina salatan, 70 kali. Ya Allah, ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyukil, ya, min dalika aw yuksir. Oleh karena itu terserah, mau banyakin mau dikitin terserah Anda. Yang jelas minta maafnya, pengen balasan Allah lebih banyak, mestinya kita banyakin. Pengen balasan dari Allah dikit, ya jangan banyakin. Apalagi minta maafnya pengen kagak dibalas dari Allah, ya sudah, ya. Rawahu al-Imam Ahmad bi isnadin hasanin mauquf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril alaihi salam wa qala li ya Rasulullah la yusalli alayka ahadun illa wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikah. Ya Rabbal Karim. Ini kalau dalam kitab dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad mengatakan apa? Ja'ani Jibril. Malaikat Jibril pernah datang kepada aku, kata Nabi kita Muhammad, ya. Ja'ani Jibril alaihissalam. Begitu datang, wa qala li ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la yusalli alaika ahad. Tidak ada seorang pun yang mau bersolawat kepada engkau illa kecuali wa yusalli alaihi sab'una alfan minal malaikah, kecuali maaf dimohonkan ampunan dosa oleh 70.000, bukan 70, 70.000 minal malaikah, dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Jadi kalau kita pengen maaf dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak, ya, salawat yang banyak. Kenapa? 70.000 malaikat doain, mohonkan ampunan dosa buat kita. Ya, ya Allah. Daripada kita astagfirullahaladzim, ya bukan jelek, tetap bagus, ya. Tapi kalau sholawat, wah, dibantu istighfarnya oleh 70.000 malaikat, ya. Kata di sini apa? Salat, ya. Malaikat bersolawat berapa? Sab'una alfan minal malaikat. Waruya, dan diriwayatkan anhu sallallahu man shalla alaihi sallat alaihi malaikah wa man sallat alaihi malaikah sallallahu alaihi wa man sallallahu alaihi lam yabqa syai'un fis samawati wala fil ardi illa shalla alaihi. Ya Allah. Ada lagi hadis lagi, ini sama, ya, hampir sama. Cuman Masya Allah, siapa orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, maka disalawatin oleh malaikat Allah. Siapa yang disalawatin oleh malaikat Allah, maka disalawatin oleh Allah. Siapa orang yang disalawatin oleh Allah, tidak akan mungkin maaf, lam yabqa, tidak akan tersisa sedikit pun dari langit dan bumi kecuali mereka bersalawat untuknya. Semua doain kita yang mau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du Sufyan,
Ini cerita tentang ataupun maaf pembahasan tentang sholawat. Nah ini mau bercerita, ada ahli sufiyah, orang-orang tasawuf. Orang-orang tasawuf itu orang-orang yang selalu memikirkan hati. Beda dengan kita. Kalau kita itu selalu memikirkan dohir. Ya bagaimana caranya orang maaf memuji kita dohiriyahnya. Walaupun hatinya minta maafnya banyak penyakitnya. Ya Allah, penyakit kita banyak, dirinya banyak, dengki sama orang banyak, hasudnya banyak, riaknya banyak, ya, sum'ahnya banyak. Wah sudah. Kalau tasawuf ada, ya. Kalau tasawuf minta maaf yang perhatiin hati, ya. Hati mau suudon sama orang enggak, pengennya husnudon sama orang, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, husnudon semua. Enggak ada irinya, enggak ada tingginya. Ya andaikan ada sedikit, ya. Ini ahli tasawuf. Makanya minta maafnya kadang-kadang digambarkan orangnya humul. Apa humul? Kelihatan dengki, kelihatan ini, tapi siapa tahu hatinya, ya. Beda sama kita, masya Allah, kelihatan dohiriyah, hatinya. Kata maaf di dalam kitab ini disebutkan, ba'du sufiyah kanat li jarun musrifun. Aku dulu punya tetangga saya musrif. Apa itu musrif? Musrif itu semua maksiat pernah dikerjain. Kalau bahasa kita mungkin minta maaf nih ya, mabok ya tiap hari, tiap malam, zina ya mungkin nggak ada minggunya, ya, malakin orang. Pokoknya musrik, perbuatan dosa dikerjakan. La ya'rifu yawmahu min amsi min ta'ammuki bisakar wa kuntu a'idhu. Itu orang masya Allah semua perbuatan dosa dikerjakan. Karena saya orang tasawuf, karena saya minta maafnya, istilah kata tahu tentang ilmu agama Allah, maka aku nasihatin dia. Ini maaf, orang tasawuf ini nasihat. Begitu dinasihati minta maafnya, falam yaqbal, agak diterima. Kalau cara bahasa kita udah tong. Apa sih enaknya minum? Wih jelas enak, ya serempet ini ya. Entar otak lu rusak. Ngomong apa aja. Duit gue ya udah repot. Nilang yaqbal, dia tidak terima. Dinasihati dengan lembut kagak terima. Wa amartuhu bitaubat, bahkan aku perintahkan taubat. Sudah taubat ya Allah, usia siapa yang tahu ya? Iya kalau maaf ya. Sedang mabuk kagak dicabut ya. Pas waktunya mabuk dicabut, coba enak gak kira-kira ya Allah? Apalagi kita punya anak, kita punya cucu ya Allah, cobain anak cucu kita misalkan minta maaf ya, orang meninggal saat mabuk, kira-kira anak cucu kita bangga gak nih nyeritain? Kagak ada bangganya. Gimana bapak lu dulu ya? Enggak dihaulin. Gimana gue mau haulin? Matinya pas cekek botol. Ya, ya Allah. Udah tong. Ya, ini maaf, orang sufiyah ini nasihatin tidak diterima. Merintah taubat, ya Allah falam yaf'al. Diperintahin taubat sudah taubat, kagak dikerjain juga. Falam mama. Begitu berapa saat atau berapa hari kemudian atau mungkin berapa bulan kemudian, falamma mata, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'aituhu fil manami wa huwa fi rafi maqami. Saat dia meninggal dunia, dimimpikan oleh orang-orang ahli tasawuf, ternyata dia berada di tempat yang tinggi, derajat yang tinggi. Ya Allah, bahkan wa alaihi hullatun khudr min hulalil jannah, bahkan dia pakai perhiasan surga, ya, perhiasan surga, libasul zaz ya, wal ikram, pokoknya sutra semua ini pokoknya ya, perhiasan surga dipakai ya. Ini cerita dalam mimpi.
Faqultu lahu bimanil tahadil martabatil azim. Kata orang ahli tasawuf dalam mimpinya, kok bisa sih? Kan lu orang maksiat ya. Bisa ya, pakai sutra, pakai segala macam makanan yang masya Allah luar biasa. Apa kata beliau? Qala hadartu yauman majlis dzikr. Akhirnya dia cerita, aku dulu pernah hadir satu majlis dzikir, majlis maulid. Fasamitul alima yaqul. Saat itu aku pernah dengar orang alim ngomong begini. Apa omongan orang alim? Ya. Man shalla 'alan nabiyyi wa rafa'a sauta wajabat lahul jannah. Ulang sekali lagi. Man shalla 'alan nabiyyi, siapa orang yang bersalawat kepada nabi, wa rafa'a sauta, mengangkat suaranya, kencengin suaranya, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Summa rafa'al alim, kemudian orang alim itu ngomong, ya, mengangkat suaranya di sholati 'alan nabi. Misalkan sallu 'alan nabi, jawab Allahumma shalli alaihi, ya, as-salatu 'alan nabi, ya, atau sallu 'alan nabi, yang jelas disuruh sholat. Wa rafa'tu sauti, saat itu aku angkat suara saya. Wa rafa'al qaum, semua yang hadir istilah kata apa? Mengangkat suaranya. Fa ghafara lana jami'an fi dzalikal yaum. Saat itulah Allah ampuni segala dosa macamnya, segala dosa. Fakana nasi minal maghfirati war rahmah anjada ala bihadhihi. Ya Allah, ya. Saat itu ampunan dosa Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu aku memperoleh derajat semacam ini. Ya Allah, alhamdulillah. Yang jelas minta maafnya. Cerita semacam ini adalah berkat daripada sholawat kepada Habibina Muhammad SAW. Tapi jangan langsung minta maafnya dicontoh yang jeleknya, jangan. Ya, wah, dia kan musyrik berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, maaf, ya, ngerjain maksiat, berbagai macam maksiat. Dengan sholawat kok bisa diampuni segala dosanya, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mumpung saya masih hidup, cobain, ya repot. Iya, pas begitu nyobain belum sholawat sudah mati, repot. Ya, jangan. Ya, yang jelek minta maafnya. Kembali kepada bahasa kita, kalau masalah kejelekan, awas ingat, sesuatu yang berbuat jelek, ya, atau maksiat kepada Allah, kalau bisa, sebisa mungkin, bahkan berusaha meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan, jangan untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Sebab ingat, kita tidak tahu di maksiat mana Allah memberikan murkanya. Ya. Kita nggak tahu. Mungkin pandangan kita, ini maksiat kecil. Saat kita melakukan, pas kebetulan lempengan, pas kebetulan Allah murka seburka-burkanya, kan repot. Ya Allah. Tapi sebaliknya, sekecil apapun kebaikan, berusaha untuk kita lakukan. Siapa tahu pas ketepatan seperti ini, pas ketepatan Allah mencurahkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya, di dalam kitab Tanqihul Qaul atau kitab Babul Hadis, pembahasan tentang sholawat kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah inayah kepada kita bersama, sehingga diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesemangatan untuk selalu hadir di dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja, hadir rahimanallah. Ada yang dipertanyakan seputar